Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 098. Jangan. Ibu tiri gue licik Yulia. Gue gak peduli. Gue benci teman gue menderita. Hati Zayan tersentuh. Dia ingin menangis membuat Yulia mengeplak pipinya. Jijik. Anjir kalau lo nangis. Lo cowok jangan mudah nangis napa jadi orang. Semua orang tertawa, begitu menikmati tingkah Yulia dan Zayan. Yulia yang galak dan Zayan yang kini seperti anak kucing tengah dimarahi induknya. Dahlah. Bagaimana kalau kita renang? Seru Yulia. Tunggu, mana mungkin kita ikutan renang Ren. Aurat kita akan terlihat sama Baya. Rion, Zayan, atau penjaga pria di mansion ini, sahut Maryam. Iya bener. Aku gak mau lihatin auratku. Dosa. Seru Hawa. Iya juga sih, gumam Yulia meringis karena baru sadar. Bukan hanya dosa saja tapi suaminya juga tidak akan rela jika selain telapak tangan dan wajahnya terlihat oleh orang lain. Mendingan kalian berlima pergi ke rumah kaca. Di sana banyak buah anggur sama stroberi, ucap Zayan lalu bertepuk tangan 2 kali. Tak lama kemudian Maid yang lebih muda datang. Ada yang bisa saya bantu Tuan Muda? Tanya Maid dengan ramah. Tolong anterin kelima teman gue ke rumah kaca. Ingat lo jangan macam-macam sama mereka. Dia teman berharga gue. Baik Tuan Muda. Maid tersebut menunduk lalu mengantarkan mereka berlima menuju rumah kaca yang berada di belakang rumah. Sedangkan Zayan, Baya dan Rion pergi ke kolam renang. Biasanya aku akan berenang di sungai. Mimpi apa ya Allah, aku sekarang akan berenang di kolam renang sungguhan. Seru Rion yang kini sudah ada di depan kolam renang begitu luas, bahkan terdapat perosotan khusus orang dewasa. Iya, aku juga gak pernah berenang di kolam sungguhan. Di desaku gak ada kolam seindah ini dan kalau mau berenang tentunya di sungai itu pun kadang ada tai yang hanyut entah dari mana. Baya begitu belak-belakan. Kok sama Bey? Aku juga kadang kalau berenang di sungai ada tai yang hanyut. Kadang panik kalau tiba-tiba udah ada tai manusia di depanku waktu aku keluar dari permukaan air. Tainya mana berwarna kuning lagi. Gue mau muntah kalau ingat bentuknya. Huek. Zayan hanya bisa tertawa mendengar obrolan mereka yang kini malah membahas tai. Baya dan Rion, mereka berdua sahabat yang gak ada akhlak kadang membuatnya tertawa. Yang Zayan sukai dari mereka, mereka setia menjadi temannya. Bahkan saat ia sakit mereka mengurusnya atau kadang traumanya kambuh, mereka akan selalu siap untuknya. Bagi Zayan mereka berdua begitu berharga. Mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Yulia. Zayan tidak bisa berkata-kata lagi jika membahas teman perempuan yang selalu menguatkannya akan setiap kata-kata yang begitu luar biasa untuknya. Pesantren yang gue kira penjara ternyata awal kehidupan bahagia gue dimulai. Di tempat itu gue menemukan ketenangan dan teman-teman yang sangat berharga. Allah. Zayan menghela napas panjang, dia ingin menangis akan masa lalunya jauh dari Tuhannya. Selama ini, masa laluku yang begitu kelam, kenapa engkau masih memberikanku kebahagiaan? Aku kira aku tidak berhak bahagia ya Allah. Benar kata Baya, ketika kita mengenalmu lebih dekat kebahagiaan akan selalu datang. Ikhlas akan takdir yang telah engkau tentukan, maka kebahagiaan juga yang akhirnya kita rasakan. Zai, kenapa kamu masih ada di sana? Ayo cepat kita berenang. Airnya dingin banget buat tubuh kami jadi segar. Seru Baya dan Rion yang entah kapan mereka berdua-dua bertelanjang dada dan sudah berenang. Zayan tersadar dari lamunannya. Dia membuka pakaiannya dan hanya menyisakan celana, lalu melompat ke kolam renang hingga cipratan mengenai wajah Baya dan Rion. Mereka saling menatap satu sama lain lalu tertawa kencang.
Untuk hari ini saja biarkan semuanya berjalan apa yang ia inginkan. Pinta Zayan begitu. Berharap. Terkekeh. Kalian puas jadi orang kaya walaupun cuman sebentar di rumah gue? Tanya Zayan. Mengusap rambutnya yang basah ke belakang. Mereka mengangguk antusias. Apalagi tas yang tadi mereka bawa yang isinya hanya ada dompet, kini banyak makanan mahal dari Zayan. Pria itu yang memaksa mereka untuk membawa makanan di rumahnya. Ternyata kamu baik ya Zai. Sekali lagi terima kasih banyak. Sahut Hawa memeluk tasnya yang penuh ke dadanya. Santai aja. Lo teman Yulia jadi teman gue juga. Yulia gimana? Lo menikmati jadi orang kaya kan? Yulia memutar bola matanya malas. Biasa aja. Biasa aja, tapi mata lo gak bisa bohong tuh. Tas lo aja penuh dengan mie mahal yang lo ambil di dapur. Yulia meringis lalu membuang muka dengan wajah malu, membuat Zayan tergelak. Dan tertawa. Lo unik Yulia. Padahal semua orang membawa buah-buahan dan juga makanan mahal lainnya di dapur gue dan juga di ruang makanan, tapi kenapa lo cuman ambil mie instan doang? Tapi walaupun itu hanya mie instan, itu mie beda dengan mie yang di perjuangan. Belikan di toko maupun di warung. Maka dari itu gue bawa banyak mie mahal ini sebanyak mun perang. Barang antik yang berada di atas nakas tas sengaja Maryam senggol membuat benda tersebut hancur seketika. Semua orang menatap Maryam, lalu Zayan refleks memegang tangan perempuan itu yang akan mengambil potongan vas bunga yang dia pecahan. Menjauh dari sana Maryam, biar Maid yang membersihkan potongan kacanya. Maryam menepis dengan cepat tangan Zayan membuat pria itu meringis meminta maaf. Sorry kelepasan, hehehe. Ini vas bunga pasti mahal kan? Maafkan aku Zai, sungguh aku gak sengaja. Biar aku ganti. Seru Maryam kini sudah berkaca-kaca. Dia merasa bersalah tidak sengaja menyenggol vas bunga berharga milik pria ini. Bukannya gue merendahkan lo, tapi vas bunga ini hanya ada satu di dunia. Ibu tiri gue beli vas bunga ini di Eropa sekitar 2 miliar. Semua orang tertegun, terutama Maryam yang semakin merasa bersalah. Dia mana mampu menggantinya dengan uangnya. Uang bulanannya dari orang tua yang bekerja di sawah pun hanya 1 juta sebulan. Santai aja Mar. Lo gak perlu ganti. Lagi pula masih banyak vas bun. Apa APAIN ini? Teriak seorang wanita yang memakai dress hitam penuh dengan butiran berlian di setiap pakaiannya, sebatas paha hingga kaki jenjangnya terlihat. Berjalan. Mendekat dengan langkah lebar. Plak. Sesaat kemudian tamparan keras melayang di pipi Zayan. Ini terlalu tiba-tiba membuat semua orang memekik kaget. Sialan anak kurang ajar. Kenapa kamu membawa orang-orang MENJIJIKAN ini ke rumah saya? Zayan merintih menahan rasa panas yang perlahan menjalar ke pipinya. Padahal ia sudah sering mendapatkan tamparan dari istri ayahnya ini, tapi tetap saja terasa sakit. Ah, vas berharga saya. Siapa yang memecahkannya? Histeris perempuan berambut sebatas pundak itu, yang memakai make up menor namun terlihat begitu cantik. Karena sering perawatan mahal. Es saya tante, ucap Maryam dengan suara bergetar ketakutan. Vidya ingin menamparkan pipi perempuan berhijab biru, tapi tangannya ditahan begitu kuat oleh seseorang yang membuat matanya melotot. Wajah perempuan yang berani memegangi tangannya begitu cantik. Jika dibandingkan dengan dirinya, ia kalah. Sial, padahal ia kira di dunia ini ialah perempuan yang lebih cantik. Jangan angkat tangan tante pada sahabat saya. Teriak Yulia menyentakkan tangan. Ibu tiri dari Zayan dengan kasar. Kak kamu. Vidya menunjuk wajah Yulia dengan wajah penuh amarah. Apa? Tantang Yulia dengan angkuhnya. Gue kecewa banget.
Gue kira ibu tiri lo cantik say. Tapi ternyata enggak. Dia cantik modal make up doang ternyata. Hahaha, make up. Bahkan make up untuk menutupi wajah busuknya pun terlihat jelas. Kalau hati udah busuk, fisiknya pun akan ikut membusuk. Bukannya menghina lo tante, tapi gue tahu kelakuan busuk lo ke Zayan. Vidya tak terima. Ini pertama kalinya ada orang yang menghina fisiknya. Dasar gadis gila. Raung wanita itu tak terima. Ingin mencakar wajah gadis muda yang kecantikannya jauh darinya. Ada perasaan iri yang terselip di hatinya. Ia tidak terima gadis muda ini cantik melebihi darinya. MENJIJIKAN. Akan saya rusak wajah MENJIJIKANMU ini. Yulia dengan mudah menghindar. Dia tersenyum miring saat ibu tiri Zayan tidak bisa merusak wajahnya dengan kuku panjangnya yang berwarna merah itu. Dasar gadis kurang aja. Tante marah akan kelakuan saya atau marah karena saya lebih cantik daripada tante? Tanya Yulia yang langsung peka. Bagaimana dia tidak pakai wanita menor ini sejak tadi? Mengincari wajahnya. Vidya adalah wanita dengan emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Ketika marah seperti ini maka dia selalu bertindak licik. Wanita itu mengambil potongan kaca dari vas bunga kesayangannya di lantai lalu menggoreskan potongan tajamnya ke kulit pipi Zayan yang sejak tadi terdiam. Zayan. Teriak mereka syok. Ini bukan rumahmu Zayan. Sudah saya katakan ini rumah saya. Kenapa kamu malah membawa teman-teman menjijikanmu ini ke rumah saya? Teman-temanmu ini menjijikan. Layaknya seekor anjing yang masuk tanpa diundang ke rumah saya. Ini rumah ayah gue tante, sahut Zayan menatap berani mata wanita yang mengkhianati bundanya. Bundanya mati beberapa hari kemudian Vidya menggoda ayahnya dan menggantikan posisi bundanya. Zayan mengusap darah di pipinya. Sial. Wajah tampan jadi memiliki bekas goresan lagi. Dan rumah gue juga. Tante hanya parasit di rumah kami. Kamu mulai berani sama saya Zayan. Berani. Sini tampar gue ta. Plak. Yulia ingin membantu tapi tangan Zayan memberikan isyarat untuk tetap berdiri di tempat. Plak. Zayan membalas tamparan pada Vidya membuat wanita itu semakin marah karena pipinya yang susah melakukan sedot lemak agar menjadi tirus ditampar. Sia, anak-anak kurang aja. Ibu tiri kurang aja. Balas Zayan. Zayan kini tidak lagi takut pada ibu tirinya. Persetanan dengan masa lalu. Ia ingin menciptakan masa depan yang bahagia untuk dirinya. Sudah cukup hidup dalam penderitaan. Kini ia tidak ingin menjadi pengecut yang hanya bisa pasrah akan nasibnya. Zayan, kamu ternyata sekarang sudah dewasa ya, ucap Vidya tersenyum miring. Mulai berani sama ibu. Ibu apa sialan? Gak ada sedikit pun kepedulian lo sama gue. Lo itu gak pantas jadi ibu. Teriak pria yang memakai koko hitam itu tak terima. Vidya memasang raut sedih namun kemudian dia tertawa bak seorang antagonis yang sedang drama. Kasih sayang saya berikan padamu yaitu kekerasan Zayan. Bagaimana? Mungkin kamu lupa, Kedua tangan Zayan terkepal kuat. Dia berusaha berani. Sial. Wanita munafik di depannya inilah yang membuatnya depresi sejak ia usia 5 tahun. Trauma masa lalunya tentu tersimpan jelas di ingatannya. Benar-benar mengerikan. Gue kira tante adalah ibu pengganti yang baik, karena itulah gue diam saat baru saja kematian bunda gue, ayah sudah menikah lagi. Tapi ternyata tante munafik. Menunjukkan sisi baik pada orang lain sedangkan aslinya tante seperti iblis. Hati tante kotor, kotor akan kekuasaan yang tidak seharusnya tante miliki. Omonganmu bagus sekali Zayan. Tapi kamu hanya bisa berkata-kata saja, tanpa
Adanya tindakan pengecut, itulah kamu. CCTV, celetuk Yulia membuat obrolan ibu dan anak yang tidak ada ikatan darah itu. Menatapnya. Kelakuan buruk tante pasti direkam oleh CCTV di rumah ini. Kita lihat saja ketika ayah Zayan datang, dia pasti akan tahu kejadian ibu tirinya selama inilah yang menyiksa putra kandungannya. Bukannya panik, Vidya malah tertawa dengan tatapan menatap tajam Yulia. Ingin sekali. Kuku panjangnya ini mencakar wajah gadis itu. Ia benci ada yang lebih cantik darinya. Di dunia ini hanya ialah yang cantik. Rumah ini milik saya, gadis rendahan. Semua maid patuh pada saya. Bukan banyak itu saja, penjaga pun patuh pada saya. Rekaman yang beberapa menit tadi telah dihapus oleh penjaga keamanan tanpa saya suruh. Sayang sekali Zayan, saya akan selalu menang dan kamu kalah. Kalau tidak ada CCTV, kita bertujuh yang akan menjadi saksi. Kita lihat saja kebenaran yang akan selalu menjadi pemenangnya, ujar Yulia penuh tekad. Dia begitu geram akan ibu tiri dari Zayan. Ya, aku akan mengatakan kebusukanmu, tante jahat. Seru Baya dan Rion membuat mereka saling pandang lalu bertos ria. Aku juga. Aku gak buta, akan mengatakan semua kejadian yang aku lihat, ucap Maryam tersenyum kecil pada Zayan yang menatapnya. Jangan takut Zayan. Kami akan ada untuk membelamu. Bukan membela yang salah, tapi di sini kamu yang benar walaupun menamparkan ibu tirimu adalah sebuah kesalahan. Tapi tidak masalah, kamu hanya membalas rasa sakitmu selama ini. Kamu hebat Zayan. Irma, Gendis dan Hawa berdehem membuat Maryam berhenti berbicara. Sombong sekali para manusia rendah ini, remeh Vidya. Ah, menjijikan melihat manusia miskin seperti kalian. Lihatlah, kalian datang ke rumah saya hanya ingin mencuri apa yang ada di rumah saya, sindirnya sambil menatap tas mereka yang penuh. Sudah gue bilang, mak lampir yang terhormat. Kita dikasih oleh Zayan. Dia pemilik asli rumah dan seluruh isinya. Boleh-boleh aja dong kasih makanan untuk kita. Daripada lo yang ngaku. Lo sebenarnya yang mencuri hak untuk Zayan pada rumah ini. Seru Yulia tidak ada takut di wajahnya. Zayan, tenang aja, lo bersama kami. Jangan takut, oke? Zayan hanya diam. Dia kembali teringat jika ibu tirinya begitu licik. Jika mengusiknya, teman-temanmu dalam bahaya. Suara klakson mobil terdengar membuat wanita menor itu tertawa sambil memegang pipinya yang mati rasa karena tamparan oleh anak dari wanita yang dia benci. Bagaimana dia tidak membenci Zayan? Ibunya itu merebut kebahagiaan dengan Mahesa. Seharusnya sejak awal Mahesa menikah dengannya, bukan ibu dari Zayan. Sial, ibu sama anak sama-sama manusia rendahan, desisnya lalu memasang wajah sedih saat suara pintu kini terbuka terdengar. Kita lihat saja siapa yang menang. Kenapa kamu tega menamparkan Bunda Zayan? Bunda hanya menyuruh teman-temanmu pergi karena takut menghancurkan vas bunga kesayangan Bunda lagi. Teriak Vidya disertai tangisan pilu yang menyayat hati. Wanita yang memakai dress hitam itu menjatuhkan tubuhnya, menatap pada Zayan dengan tatapan tersakiti. Bahkan kini dia memegang kaki anak tirinya yang hanya menatapnya dingin. Bunda tidak marah, mereka dengan sengaja memecahkan vas bunga Bunda. Bunda hanya ingin mereka pergi, itu saja. Tapi kenapa kamu menamparkan Bunda? Sakit Zai. Bunda, bukannya sakit kamu menamparkan Bunda, tapi hati Bunda sakit Hicks, karena kamu masih belum menganggap Bunda ibu kamu. Zayan berdecih saat melihat akting ibu tirinya yang kesekian kalinya dia lihat saat sang ayah datang. Aktingnya begitu natural, seperti benar terjadi, siapapun yang melihatnya. Mereka akan iba. Yulia dan yang lainnya pun bahkan tertegun.
Tidak menyangka akan kelakuan ibu tiri dari Zayan yang begitu licik. Wanita ini udah pantas masuk ke rumah sakit jiwa, celetuk Yulia menggeleng sambil mual-mual. Muak akan drama yang dia lihat. Aktingnya natural banget bak orang tersakiti, pasti kalau jadi arti dapat penghargaan jadi. Aktor terbaik, sahut Rion dengan nada pelan. Ternyata kisah hidup Zayan makin parah. Dia harus menghadapi ibu tirinya yang munafik, ucap Irma. Ayahnya pasti percaya sama Zayan kan? Cemas Maryam, meremas kuat kedua tangannya. Suara sepatu bergema membuat mereka semua menatap seorang pria yang memakai pakaian formal berjalan dengan langkah lebar. Yulia pun bahkan sudah mengira ayah dari Zayan yaitu Mahesa tahu jika di sini wanita itu yang salah. Plak. Tamparan yang seharusnya mereka kira akan diberikan pada wanita rubah itu, kini malah melayang pada Zayan oleh pria pemilik tubuh gagah dengan rahang mengeras, terlihat begitu emosi pada putranya. Zayan, sudah ayah katakan padamu jika tidak ingin menganggap Vidya ibu pengganti untukmu, jangan pernah menyakitinya.